Halo, jumpa lagi bersama saya Yansan Theophilus. Kita lanjutkan perkuliahan mengenai Flexible Manufacturing System part yang kedua. Kita sekarang masuk ke bahasan yang kedua mengenai komponen-komponen dalam Flexible Manufacturing System. Terdapat 4 komponen utama dalam Flexible Manufacturing System. Yang pertama adalah workstations atau stasiun kerjanya itu sendiri. Lalu yang kedua adalah Material Handling and Storage System. Yang ketiga adalah Computer Control System yang akan menjadi otak dalam menjalankan sistem kerja dari Flexible Manufacturing System ini. Dan yang terakhir juga yang tidak kalah penting adalah Human Labor. Human Labor tetap dibutuhkan ya meskipun kita memanfaatkan sistem terotomasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah workstation. Di dalam sebuah workstation pasti ada mesin untuk memproses benda kerja, tergantung dengan proses apa yang dijalankan, yang perlu dilakukan terhadap benda kerja tersebut. Komponen yang pertama pada workstation adalah loading and unloading stations. Ini merupakan interface ya, interface antara si pabrik dengan si sistem FMS. Pasti ada loading and unloading station ya di dalam sebuah FMS karena bagaimanapun benda kerja itu perlu disuplai masuk ke dalam sistem flexible manufacturing. Dan juga benda kerja yang selesai diproses dalam FMS itu pasti perlu dikeluarin dari FMS. Biasanya menuju ke storage, barang jadi atau produk jadi. Atau kalau misalnya FMS ini hanya untuk sebagian proses, maka unloading itu menuju ke stasiun proses berikutnya yang tidak menggunakan FMS. Itu merupakan loading and unloading stations. Bisa dilakukan secara manual dengan assisting dari human labor, atau secara terotomasi. Kita bisa ambil juga begitu secara otomatis dari luar FMS ke dalam FMS. Lalu biasanya loading unloading stations juga termasuk fasilitas di mana kita berkomunikasi ya, antara pekerja dengan si sistem FMS ya, untuk melakukan berbagai pengaturan dan juga maintenance terhadap FMS di dalamnya. Lalu yang kedua tadi yang tidak kalah pentingnya adalah yang pasti ada machine processing ya, mesin untuk memproses benda kerja sesuai dengan proses manufaktur apa yang harus dilakukan terhadap benda kerja tersebut. Dan pada FMS pada umumnya kita pasti gunakan CNC machine. Kenapa? Supaya kita bisa lakukan programming terhadap mesinnya dan mesin itu akan melakukan tugasnya sesuai dengan program yang dijalankan. Di mana pada FMS biasanya programnya itu dinamis, tidak statis ya. Jadi G-code-nya pun ada berbagai program di dalamnya, di mana bisa menyesuaikan dengan jenis produk. Jadi, yang masuk ke mesin jenis produk A, B, atau C, dia punya program masing-masing karena parameter prosesnya berbeda, yang harus dilakukan juga berbeda. Sehingga biasanya ketika benda kerja masuk ke dalam CNC, CNC itu harus sudah mengetahui pada saat dia sebelum diproses, ini benda kerja jenis apa. Yang biasanya didukung dengan adanya AIDC atau Automated Identification Data Capture ketika benda kerja masuk ke dalam CNC. Lalu yang ketiga, Assembly Machine. Ini juga kita sudah pelajari di mata kuliah di pertemuan Automated Assembly, bagaimana cara mengassembly machine secara automated. Dan yang tidak kalah pentingnya juga Inspection Machine. Ini juga kita sudah pelajari ya beberapa atau berbagai teknologi inspeksi yang dilakukan secara terotomasi mulai dari machine vision, coordinate measuring machine, lalu ada ultrasonic inspection juga, dan lain sebagainya yang bisa diterapkan di dalam flexible manufacturing system ini. Dengan adanya dukungan-dukungan dari CNC machine, automated assembly, automated inspection, dan lain sebagainya, ini bisa membuat FMS ini menjadi fleksibel. Lalu yang kedua, material handling and storage equipment. Ini juga kita sudah pelajari di automated material handling and storage. Jadi kita hanya review saja bahwa yang kalian sudah pelajari ini dapat diterapkan dalam FMS ya, untuk melakukan perpindahan material dari satu station ke station lainnya secara terotomasi. Ada dua istilah untuk material handling. Yang pertama adalah primary handling system dan yang kedua adalah secondary handling system. Bedanya apa? Primary handling system ini itu tujuannya adalah untuk memindahkan benda kerja dari satu station ke station lainnya.
Jadi ketika kita punya satu workstation yang terdiri dari beberapa stasiun kerja atau beberapa mesin, nah si primary handling system ini berfungsi untuk melakukan pergeseran secara global, secara makro ya. Dari satu mesin ke mesin lain, dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja lain. Sedangkan secondary handling system ini berfungsi untuk memindahkan benda kerja dari primary handling system ke workstation, ke dalam mesin misalnya ya. Misalnya dari conveyor yang memindahkan dari satu mesin ke mesin lainnya, lalu benda kerja itu akan diambil oleh secondary handling system dari conveyor tersebut masuk ke dalam mesin, sekaligus diarahkan ya. Maka fungsi yang kedua juga untuk positioning dan locating the parts di dalam sebuah operasi. Selain itu, secondary handling system juga bisa melakukan reorientation. Ketika benda kerja nih lagi diproses di CNC, dia perlu dipindahkan karena fixtures-nya itu dia nggak dynamic ya, fixtures-nya itu static. Ketika kita mau pindahkan sisi yang diproses, kita bisa juga gunakan secondary handling system. Lalu juga biasanya untuk memindahkan buffer storage. Ya, jadi buffer storage yang biasanya digunakan ketika kita mau menyimpan beberapa work in process di dekat mesin supaya misalnya kalau si benda kerja ini tidak tersuplai dari proses-proses sebelumnya, mesin ini tidak berhenti gitu, tapi bisa menggunakan buffer storage itu, memproses buffer storage itu supaya tidak ada delay di dalam satu sistem manufaktur. Primary dan juga secondary handling system ini bisa sama, bisa juga berbeda. Nanti kita lihat ya bahwa dalam FMS yang sederhana tidak harus selalu ada yang secondary, tapi pada sistem yang kompleks itu selalu ada yang primary dan juga secondary. Lalu selanjutnya, tipe-tipe layout dari material handling dan storage system. Jadi layout dari FMS ini penting sekali ya, karena nanti akan menentukan juga material handling sistemnya seperti apa. Jadi layout dengan material handling system ini hubungannya love relationship lah ya. Jadi layout menentukan material handling juga menentukan layout. Terdapat 6 basic types of FMS layout. Sebenarnya nggak harus selalu seperti ini, bisa juga merupakan kombinasi dari ke-6-6-nya, tapi 6 jenis ini yang umumnya digunakan. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah yang paling simple. Ini biasanya digunakan untuk FMS yang simple ya, hanya menggunakan flexible manufacturing cell, nggak sampai ke sistem gitu yang mesinnya udah banyak, yaitu inline. Dari namanya, maka material handlingnya itu memang hanya inline aja begitu ya. Jadi dari work parts masuk melalui loading station, ini unloading station gitu ya, akan masuk, lalu benda kerja akan melalui conveyor. Nah ini biasa inline, pilihan yang paling utama ya menggunakan material handlingnya conveyor begitu ya. Tapi nanti pada tipe layout yang lain, conveyor itu tidak selalu bisa digunakan. Lalu di sini tidak ada secondary material handling ya. Jadi ini processing machine-nya ada 4, langsung diproses pada conveyor-nya begitu untuk yang tipe layout ini. Ataupun si mesinnya ini sudah punya cara untuk mengambil benda kerjanya dari conveyor langsung sehingga tidak memerlukan lagi secondary material handling equipment. Lalu selanjutnya ada juga inline yang menggunakan secondary material handling. Kurang lebih prinsipnya mirip ya, prosesnya mirip. Jadi dia menggunakan conveyor atau bisa menggunakan juga shuttle cart begitu ya yang bergerak. Lalu di sini ada secondary material handling yang akan mengambil benda kerja yang harus masuk ke masing-masing mesin. Secondary material handling inilah yang memindahkan dari primary material handling masuk ke dalam mesin, diposisikan atau kalau perlu direorientasi selama proses dan lain sebagainya. Keterbatasan yang inline ini memang kita membutuhkan layout yang memanjang, gitu, sehingga kalau mesinnya banyak dan kalau selnya banyak, ini tidak selalu visible. Dan keterbatasan lainnya adalah kalau inline ini biasanya dia searah. Sedangkan untuk FMS yang lebih kompleks di mana ada kalanya benda kerja ini harus bolak-balik ya. Jadi dari mesin 1 ke mesin 3, lalu ke mesin 4, nanti harus balik lagi ke mesin 2 misalnya. Itu tidak memungkinkan dengan menggunakan inline karena biasanya jalurnya searah. Kita bisa gunakan tipe-tipe layout lainnya jika FMS kita semakin kompleks. Ini yang kedua yaitu loop layout.
Dari namanya, bentuknya itu looping ya, membentuk circle ataupun oval, di mana ini biasanya juga bisa menggunakan conveyor atau shuttle cart, tapi bedanya dia berbentuk looping, sehingga kita sudah bisa melakukan gerakan kembali gitu ya. Meskipun biasanya itu konveyornya searah, kita juga bisa buat konveyornya dua arah sebenarnya, tinggal tergantung kita butuh kebutuhannya seperti apa. Yang pasti, kelebihan dari sistem looping ini adalah kita bisa menempatkan loading unloading stationnya itu di arah yang sama, sepertinya contohnya ini, jadi nggak perlu ujung sama ujung. Pada kondisi tertentu kita membutuhkan seperti itu ya. Dan lagi kita bisa kembali, jadi nggak harus berurutan. Kita bisa kembali misalnya dari mesin 5, nanti mau balik lagi ke mesin 1, itu bisa banget gitu ya, dengan menggunakan tipe layout seperti ini. Lalu selanjutnya rectangular layout, sebenarnya ini mirip sekali dengan loopingnya, hanya bedanya bentuk lintasannya aja yang berbeda. Dan ini juga bisa kita atur apakah kita mau arahkan conveyor atau shuttle cart-nya itu searah ataupun bisa bolak-balik. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan ada trade-off-nya masing-masing ya. Yang bisa bolak-balik tentunya akan lebih fleksibel, akan lebih pendek pergerakan materialnya, tapi investment cost-nya untuk alatnya pasti lebih mahal ya, karena conveyor yang bisa bolak-balik itu relatif lebih mahal. Selanjutnya ladder layout. Ladder layout ini untuk jenis-jenis FMS yang lebih kompleks daripada yang membutuhkan inline atau cukup loop layout saja gitu ya, karena bentuknya ini seperti tangga dan kita punya jalur-jalur tertentu gitu ya. Pergerakan benda kerja ini bisa sangat fleksibel. Setiap benda kerja ini bisa punya jalur yang berbeda. Beda seperti yang inline atau loop atau rectangle, di mana benda kerja yang masuk ke dalamnya itu relatif punya jalur yang sama. Hanya bedanya itu dia masuk mesin yang mana. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan ladder ini lebih fleksibel, biasanya untuk FMS yang membutuhkan mesin lebih banyak dan juga jalur yang lebih kompleks. Selanjutnya ini yang lebih kompleks lagi, namanya field layout. Field layout ini mirip seperti ladder, tapi laddernya itu seolah-olah kita punya banyak tangga gitu ya, bisa juga ke samping. Sehingga dia akan membentuk sebuah lintasan yang lebih kompleks. Nah, kalau yang seperti ini biasanya kita tidak lagi menggunakan konveyor di sini, tapi kita bisa gunakan seperti AGV dan lain sebagainya. Jadi material handling equipment yang terotomasi yang gerakannya itu nggak terbatas seperti konveyor gitu ya, tapi yang bisa yang lebih versatile, bisa mengatur jalurnya sendiri, bisa menggunakan berbagai jalur yang berbeda-beda dan lain sebagainya. Dan ini suitable for large part family. Karena kalau misalnya kita pakai AGV aja, investment cost-nya pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan kalau kita memakai konveyor ya. Jadi kalau misalnya large family produknya nggak large family parts, maka belum tentu akan menguntungkan gitu ya, ketika kita harus menggunakan berinvestasi pada AGV. Jadi kembali disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak ada yang paling bagus, tidak ada yang paling jelek. Benar-benar kita harus hitung mana yang paling efektif dan efisien untuk sistem produksi yang mau kita kembangkan. Dan yang terakhir ada robot center layout. Di sini robot berfungsi untuk melakukan material handling. Jadi robot itu bukan hanya untuk processing, tapi juga bisa untuk material handling. Dan biasanya kalau kita masih ingat industrial robot, dia kalau material handling pasti kita menggunakan end effector-nya juga untuk material handling seperti gripper, begitu ya, gripper untuk mencengkram benda kerja lalu kita pindahkan. Pada FMS yang benar-benar fleksibel juga, robot ini itu bisa berfungsi ganda, bisa sebagai material handling sekaligus sebagai prosesor. Nanti kita akan lihat contohnya di belakang, di mana end effector robot itu bisa kita rubah-rubah di FMS, begitu ya. Jadi, misalnya kita butuh memindahkan benda kerja, kita rubah si end effector-nya jadi gripper. Lalu nanti ketika kita perlu memproses benda kerja, misalnya kita perlu melakukan pengecatan atau pemanasan dengan menggunakan torch, kita rubah end effector si robotnya, tapi robotnya masih robot yang sama, begitu ya. Itu bisa juga terjadi. Lalu yang ketiga, computer control system. Inilah yang berfungsi sebagai otak dari flexible manufacturing system. Terdapat 9 subsistem dari computer control system ini, di mana saya mungkin hanya pada kuliah kali ini hanya bisa menyebutkan 9 ini apa saja. Sedangkan cara membuatnya mungkin kalian harus coba ngulik sendiri ya di praktikum.
bisa menggunakan PLC, bisa juga menggunakan Arduino, tapi Arduino-nya pasti nggak cukup satu ya kalau misalnya FMS yang kompleks. Atau bisa juga menggunakan controller sistem microcontroller yang lainnya. Kalau kalian ingin tertarik dengan microcontroller yang lain selain Arduino dan juga PLC yang sudah kita pelajari di kelas, kalian juga bisa pelajari microcontroller yang biasa digunakan untuk smartphone seperti ARM dan lain sebagainya. Itu bisa untuk membuat sistem-sistem yang lebih kompleks. Jadi ada 9 subsistem. Yang pertama adalah workstation control. Jadi komputer control subsistem ini berfungsi untuk mengendalikan individual station seperti mengontrol CNC, pergerakan CNC, mengontrol material handling yang secondary, dan lain sebagainya. Jadi dia kontrolnya itu untuk spesifik workstation. Lalu yang kedua adalah distribution of control instruction to workstation. Ini lebih kayak central intelligent computer controlnya yang mengendalikan bagaimana koordinasi antar workstation gitu ya. Jadi 1 dan 2 dan lain sampai ke 9 nanti akan saling berkoordinasi untuk menghasilkan semua sistem kerja dari flexible manufacturing system. Lalu yang ketiga, production control. Nah, production control ini mengatur product mix, lalu machine scheduling, termasuk juga mengontrol bagaimana si benda kerja ini harus bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, dia harus masuk ke workstation yang mana pada waktu tertentu. Itu diatur pada subsistem yang ketiga ini. Lalu yang keempat, traffic control. Dari namanya sudah jelas ya bahwa subsistem controller ini mengatur, memanage bagaimana benda kerja ini bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi kalau production control ini yang menentukan bagaimana routing dari sistem produksi dari benda kerja, dari setiap benda kerja. Kalau traffic ini yang mengatur lalu lintasnya istilahnya ya. Jadi benda kerja masuk di dalam satu sistem FMS, biasanya ada beberapa benda kerja di dalam sistem material handlingnya. Bagaimana mereka mengendalikan supaya antar benda kerja ini nggak ada yang saling bertubrukan misalnya. Lalu tidak ada benda kerja yang diassign ke satu workstation yang sama di waktu yang sama sehingga dia akan crash begitu ya. Itu yang akan diatur oleh traffic control. Lalu yang kelima, shuttle control. Ini dengan yang 4 erat hubungannya ya, bahwa traffic control mengatur lalu lintasnya, sedangkan shuttle control ini akan mendelegasikan tugasnya gitu. Jadi kita punya sistem material handling, ada yang primary, secondary. Primary-nya pun ada beberapa, secondary-nya ada beberapa. Bagaimana dispatching tugasnya, bagaimana pembagian tugasnya agar sistem FMS ini berjalan sesuai dengan production control tadi ya, product mix-nya, lalu routing dari setiap benda kerjanya masuk ke mesin yang mana dan sebagainya. Itu yang ke subsistem 3, 4, dan 5 saling berkoordinasi. Lalu yang keenam, workpiece monitoring. Untuk subsistem computer control yang ini berfungsi untuk memonitoring status dari each part in the system. Jadi pada FMS biasanya kita bisa memonitoring status dari setiap benda kerja. Jadi setiap benda kerja yang masuk itu ada kodenya. Bisa kita pakai barcode ataupun kode penanda yang lain. Di mana setiap kode benda kerja ini kita tahu ya, dia itu jenisnya apa, dia itu sekarang lagi ada di mana. Lalu setelah ini proses yang akan dia jalanin apa. Terus dia itu udah berada di dalam FMS berapa lama, dia akan keluar berapa lama lagi. Jadi monitoringnya tuh benar-benar datanya itu bagus sekali, versatile sekali dan lengkap begitu ya. Sehingga akan mempermudah proses produksi kita. Memantau kira-kira apakah proses produksi kita itu berjalan dengan lancar, on track atau tidak, targetnya dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh, tool control. Tool control ini untuk mengatur alokasi tools untuk setiap CNC machining biasanya. Ini berkoordinasi dengan workstation control, di mana kita harus tahu setiap tool, misalnya di satu sistem FMS pasti banyak sekali tools yang digunakan ya. Untuk setiap CNC aja tool mata pahat yang digunakan ada banyak. Kita harus tahu tool location. Jadi setiap tool pun bahkan dikasih kode begitu ya. Kapan harus di maintenance, terus live monitoring juga dia misalnya kalau kita bicara mata pahat, dia itu udah beroperasi berapa lama, lalu kapan dia harus diganti dan sebagainya kita sudah tahu di situ ya dengan tool control ini. Lalu yang ke-8, performance monitoring and reporting.
Ini juga merupakan fungsi monitoring dan juga reporting untuk mendapatkan data-data mengenai sistem FMS kita ya, availability, utilization, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah sistem diagnostik. Ini juga salah satu features yang advance yang mungkin nggak semua FMS bisa begitu ya, dimana kita bisa mendiagnose ketika ada malfunction ataupun ada sistem breakdown di salah satu mesin atau beberapa mesin, kita bisa mendiagnosa kira-kira part mana yang rusak atau software mana yang perlu diperbaiki, begitu ya. Kurang lebih seperti troubleshooter yang ada di laptop kita atau komputer kita, begitu ya cara kerjanya. Dan kalau yang lebih advance lagi, mereka bisa memperbaiki dirinya sendiri, begitu ya. Kalau software biasanya udah bisa. Kalau software biasanya udah bisa memperbaiki kira-kira yang mana yang terjadi bug ataupun yang terjadi malfunction diperbaiki. Tapi kalau untuk fisik rasanya masih perlu menggunakan mayoritas masih menggunakan assistance dari manusia. Ya, berikut integrating sistemnya dari computer control system FMS, bahwa setiap subsistem dari control system yang tadi saya sudah jelaskan, 9-9-nya masing-masing saling mendukung untuk berjalannya flexible manufacturing system yang kita kembangkan. Dan yang keempat, komponen yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah human labor. Human labor di sini berfungsi memiliki banyak peran juga ya. Yang pertama untuk loading unloading parts ke dalam dan juga keluar dari FMS. Yang kedua untuk setting dan juga changing cutting tools. Lalu maintenance and repair, part programming pasti ya. Lalu memprogram computer system, 9 control system yang tadi kita sudah bahas, itu pasti diprogram dan juga dikontrol oleh manusia. Dan juga untuk memanage overall dari sistem. Lalu terkait dengan performance report untuk manage, untuk membantu manusia memanage, ada beberapa report yang biasa kita gunakan. Availability ini terkait dengan ketersediaan sistem, berapa produk yang bisa dihasilkan, misalnya berapa waktu yang diperlukan untuk memproses sebuah produk dan lain sebagainya. Ini terkait dengan ketersediaan. Sedangkan yang kedua, utilization, ini terkait dengan pemakaian ya. Jadi dari berapa yang available itu nggak semuanya itu dipakai. Misalnya kalau kita pakai satuan waktu dari 10 jam, itu hanya dipakai 7 jam, berarti utilisasinya hanya 70%-an. Bisa juga kita pakai satuan yang lain, misalnya menghitung berapa piece produk begitu ya, dan lain sebagainya. Lalu production performance, misalnya bisa melihat berapa yang cacat, berapa yang dihasilkan, tooling, mana tools yang harus diganti, berapa umur pakai dari tool untuk setiap mesin CNC yang sekarang sedang dipakai, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting juga status dari setiap part. Seperti yang saya bilang tadi, pada FMS biasanya setiap benda kerja itu kita bisa monitor statusnya secara real time. Benda kerja yang ini, dia lagi di mesin yang mana? Setelah ini dia masuk ke mana? Dia berapa lama lagi selesai, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke bahasan kita yang terakhir mengenai beberapa isu FMS dan juga beberapa example. Ada dua isu, yang pertama mengenai proses perencanaan, yang kedua mengenai proses operasional. Dalam merencanakan FMS, ada beberapa hal, setidaknya ada 10 hal yang perlu kita pertimbangkan ketika merancang sebuah flexible manufacturing system. Yang pertama adalah part family considerations. Ini yang penting banget ya, karena kalau kita salah nempatin part family, maka proses FMS kita nggak akan efisien dan efektif, begitu ya. Akan banyak duplikasi mesin yang nggak perlu, akan banyak juga perpindahan antar sel yang nggak perlu. Lalu yang kedua, processing requirement. Setelah kita menentukan part family consideration, kita sudah dapat nih sel A, sel B, sel C, dan seterusnya mau diisi mesin apa saja selanjutnya ya. Proses apa saja yang diperlukan untuk setiap part family. Lalu yang ketiga, physical karakteristik dari work parts ya. Kita harus tahu untuk setiap selnya itu, karakteristik benda kerjanya seperti apa. Nah, ini akan menentukan nanti kita butuh mesin yang kayak gimana, kita butuh material handling yang seperti apa, kita harus inspeksi, kita harus assembly-nya gimana, dan seterusnya. Yang keempat, juga kita harus menentukan production volume-nya tentunya ya. Untuk setiap sel, kita harus nentuin berapa komponen yang dihasilkan untuk setiap komponen yang akan diproduksi pada sel tersebut. Kenapa? Karena juga akan menentukan yang kelima. Kita butuh mesin berapa banyak, kita butuh mesin apa aja. Ya, karena tadi CNC
itu bisa melakukan berbagai hal, berbagai proses, maka kita harus hitung nih dengan karakteristik benda kerja seperti ini, volumenya sekian, lalu jenisnya apa saja yang diproduksi di sini, akhirnya saya butuh CNC apa saja, saya butuh mata pahat yang seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya harus kita pertimbangkan juga adanya variasi dalam proses routing dan juga FMS layout. Layout jelas ya, ketika kita nanti menentukan material handlingnya, maka kita harus tentuin dulu layoutnya seperti apa. Tadi kita sudah bahas ya, ada yang inline, ada yang ladder, dan lain sebagainya. Lalu pemilihan layout biasanya tentukan juga dengan variasi prosesnya. Kalau variasi prosesnya banyak, akan semakin kompleks FMS-nya, maka tidak bisa kita gunakan inline. Karena yang tadi saya bilang, inline itu biasanya untuk proses yang sederhana. Kalau yang variasinya tinggi, kita bisa gunakan loop. Yang lebih tinggi lagi, kita bisa gunakan ladder ataupun field. Setelah itu yang ketujuh, kita menentukan material handling system. Ingat bahwa material handling system juga ditentukan oleh layout dari FMS itu sendiri, maka akan saling berkaitan. Yang kedelapan, kita menentukan work in process dan juga storage capacity. Work in process berarti ini bicara tentang ketika FMS ini berjalan, beroperasi, kira-kira berapa produk yang bisa diproses di dalam setiap sel. Ya, jadi, misalnya sel A, dia itu punya 3 mesin CNC, tapi di dalam sistem material handling, primary material handlingnya mungkin aja lebih dari 3. Ya, kenapa? Karena kalau WIP-nya terlalu sedikit, nanti ketika produk yang ada dalam mesin keluar, ini nggak ada yang supply lagi nih. Jadi ada idle time kan. Sebaliknya, kalau WIP-nya terlalu banyak, itu akan terjadi kemacetan dan akan lebih sulit bagi shuttle control dan juga traffic control untuk ngatur bagaimana benda kerja ini bergiliran masuk. Jadi kita harus atur WIP-nya seoptimal mungkin. Dan itu bisa juga disertai dengan simulasi nanti ya, ketika kita sudah jadi FMS-nya, kita simulasi berapa sih sebenarnya WIP-nya yang optimal. Yang kesembilan, tooling ya. Tooling decision. Ketika tadi kita sudah menentukan prosesnya apa saja, mesinnya apa saja di tiap sel, sekarang kita butuh tooling apa saja di setiap CNC ya. Lalu kita butuh tooling yang jenis apa, dengan umur pakai berapa, material apa, dan lain sebagainya. Ada kalanya kita perlu melakukan tool duplication ya. Duplikasi tool itu bukan sesuatu yang jelek di FMS, karena semakin banyak jenis tool yang bisa digunakan di dalam sebuah CNC, maka semakin versatile si CNC tersebut untuk mengakomodasi berbagai proses yang harus dilakukan. Yang ke-10, kita menentukan pallet dan juga fixtures ya. Dalam material handling di FMS juga kita perlu menggunakan pallet. Pallet ini suatu kontainer unit gitu ya, yang membuat kita itu bisa memindahkan beberapa barang sekaligus. Ya, khususnya ketika kita melakukan FMS kita ini untuk produk-produk komponen-komponen yang kecil, ada kalanya kita biasa menggunakan palet. Isi 10, isi 12, jadi sekali jalan itu material handlingnya langsung 12 misalnya. Nanti tinggal si secondary material handling yang ambilin satu-satu untuk diproses di mesin CNC. Itu palet. Kalau fixtures, alat bantu di dalam mesin CNC ya, untuk mencengkram benda kerja, memposisikan benda kerja selama benda kerja tersebut diproses dalam mesin CNC. Selanjutnya ada beberapa operational issues ketika nanti FMS kita sudah beroperasi, kita harus mempertimbangkan beberapa hal ini ya. Yang pertama, scheduling dan juga dispatching. Scheduling berarti kita menentukan setiap jenis part itu diproduksi pada waktu kapan aja. Dispatching itu pembagian tugasnya gimana. Gitu, sehingga kita harus tahu nih, kapan kita harus load benda kerja A, benda kerja B, benda kerja C ke sel 1, sel 2, sel 3, dan seterusnya. Lalu selanjutnya machine loading ya. Machine loading ini kita menentukan operasi apa saja yang bisa dilakukan di setiap mesin dan benda kerja mana yang bisa masuk ke mesin tersebut. Ya, jadi pada kenyataannya itu tidak ada CNC yang bisa mengerjakan semua proses ya. Tidak ada CNC yang bisa casting sekaligus drilling gitu ya. Tapi kita bisa lihat ada CNC yang misalnya dia itu menggunakan spindle perputaran. Berarti dia bisa drilling, bubut, sekaligus boring misalnya. Ya, dan ada CNC lainnya begitu. Ya, kita harus tentuin mana yang bisa di loading masuk ke mesin yang satu dan mesin yang lainnya, karena itu juga akan menentukan yang nomor satu, scheduling dan dispatching. Lalu yang ketiga, path routing ya. Path routing terkait dengan rute
yang dialami oleh setiap benda kerja itu akan seperti apa. Ini juga akan menentukan apakah kita pakai yang dedicated FMS, atau kita pakai yang dibebaskan begitu ya. Lalu part grouping itu apakah ada part-part yang bisa ditaruh di dalam sistem dalam waktu yang sama begitu ya. Jadi kalau misalnya kita FMS-nya itu yang punya fleksibilitas yang sempurna, 7 tipe fleksibilitas itu bisa dilakukan, maka harusnya ini nggak jadi masalah ya. Apapun benda kerja yang saya masukin mau diproses itu pasti bisa keluar dengan baik. Tapi ketika kita pakai misalnya dedicated FMS, kita juga harus pertimbangkan grup part mana yang bisa masuk ke dalam sel yang mana begitu ya. Lalu tool management, kapan toolnya diganti, saya harus pakai tool yang mana di mesin CNC yang mana. Dan yang terakhir, palette and fixtures allocation. Untuk setiap CNC, fixtures-nya seperti apa. Lalu dia, untuk setiap material handling, kita pakai palette-nya seperti apa. Isinya berapa produk di dalamnya. Ya, jadi itulah sekian banyak hal yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita rancang, harus kita rencanakan sebelum kita mau mengimplementasikan FMS ke dalam sistem produksi yang kita kembangkan. Berikut beberapa contoh ya aplikasi dari Flexible Manufacturing System. Ini contoh bagaimana sebuah sel menggunakan FMS ya. Di sini dia menggunakan material handlingnya itu ASRS ya. Untuk loading dan juga unloading parts-nya itu menggunakan ASRS. Lalu dia akan masuk dan akan diproses di sini. Lalu dia akan digeser ke mesin selanjutnya. Digeser. Lalu ada beberapa benda kerja yang diambil di sini di tengah-tengah, tidak memerlukan proses tambahan, tapi ada juga dia yang akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu ini sistem yang lebih kompleks, dia menggunakan Fiat layout dan di sini terdiri dari banyak sel ya. Loading unloading stationsnya dimulai dari sini dan juga berakhir di sini. Lalu kita menggunakan primary material handlingnya itu AGV. Kita lihat ada banyak AGV di sini ya untuk bergerak dari satu sel ke sel lain. Lalu kita punya minimal 4 gitu ya, ada 4 station, ada 4 workstation di sini. Lalu selain itu juga ada fungsi-fungsi pendukung seperti automated inspection station di sini. Lalu AGV-nya juga sudah punya tempat parkir dan juga tempat maintenance sendiri. Lalu ada juga part planning station dan juga chip removal ya. Chip removal itu ketika si workstation ini sudah banyak chipnya, AGV juga akan ngambilin si chipnya, si wadah chipnya biasa ditaruh di semacam kontainer gitu, lalu akan di-remove di sini. Lalu di sini ada control center ya, berupa seperti gedung seperti ini, di mana di sini biasanya ada pekerja-pekerja yang mengontrol jalannya FMS ini secara keseluruhan. Ini jadi salah satu contoh FMS layout yang lebih kompleks, di mana terdiri dari banyak sekali sel dan juga ada fungsi-fungsi pendukung lainnya. Flexible Manufacturing System is a versatile mechatronics training platform which integrates modular production, handling and processing, robotics, logistics, and material flow concepts. The FMS is comprised of 10 individual stations which can be used together or separately depending on the training and education needs. Workpieces are introduced as incoming goods via the distributing and testing stations. The pallet transport system delivers each workpiece to the handling and processing stations. There, the workpiece is drilled and tested in the processing cell. Next, the workpiece is transferred to the Vision System station for quality inspection. The Vision System utilizes a combination of hardware and professional image processing software to control its functions. The workpiece is transferred to the robot and assembly stations for final component assembly. There, the robot uses its own control hardware to perform assembly functions and communicate with the transport system. The pallet transport system transfers the component assembly for warehousing by the automatic storage and retrieval station or for delivery as outgoing goods via the handling and sorting stations. The MPS stations and the pallet transport system are equipped with their own PLC control.
Communication between the transport system and all stations takes place via DeviceNet, Ethernet, and I/O interfaces. Oke, jadi tadi kita lihat ya bagaimana salah satu contoh FMS simulation di namanya Mechatronics Education Center di Columbus, USA, di mana anak-anak yang masih high school juga sudah diberikan pelajaran mengenai otomasi sistem manufaktur, sedangkan kita di Indonesia ini memang masih agak anti gitu ya terhadap sesuatu yang berbau otomasi. Kalau kita lihat tadi salah satu contoh simulasi FMS untuk membuat produk komponen seperti piston seperti itu ya. Dan kalau dilihat semuanya sudah fully automated dan tadi mereka menggunakan PLC ya sebagai microcontroller untuk menjalankan sistem ini. Kadang dibutuhkan kalau cukup kompleks begitu ya, kadang dibutuhkan beberapa PLC yang saling berintegrasi karena setiap PLC sendiri punya I/O interface yang terbatas atau jumlah input-output yang terbatas. Pada video berikutnya, satu lagi video terakhir ya. Ini salah satu contoh juga bagaimana FMS di salah satu pabrik untuk membuat komponen-komponen mesin. Nama perusahaannya Kempro ya. Mereka itu bisa membuat custom FMS untuk perusahaan-perusahaan. Di sini kita lihat primary material handlingnya menggunakan AGV ya. Dan benda kerjanya di sini menggunakan palet. Di sini berisi 9 ya. Nah, lalu di sini masuk ke secondary material handlingnya. Di sini secondary material handlingnya juga memanfaatkan robot. Lihat ya, kalau dilihat robotnya ini, dia itu belum ada in effector. Lalu dia disambungkan dengan gripper. Lalu digunakan untuk meletakkan benda kerja di dalam mesin CNC. Kita lihat ya, grippernya itu juga berfungsi sebagai deburring machine. Jadi robotnya sebagai material handling sekaligus sebagai processing machine. Mesin yang berbeda, work parts-nya juga berbeda. Kita lihat robotnya kembali menggunakan gripper system yang berbeda ya. Jadi dia untuk setiap mesin punya gripper system yang berbeda, end effector yang berbeda. Kalau ini karena bentuk benda yang harus dicengkramnya bulat, maka dia pakai grippernya yang 3 jari begitu ya. Ya, jadi Kempro ini memang salah satu perusahaan yang bisa mengcustom FMS untuk perusahaan-perusahaan, membantu para perusahaan untuk merealisasikan FMS di pabrik mereka. Begitu. Oke, mungkin segini aja video-video aplikasi yang bisa saya berikan. Ada banyak video lainnya sebenarnya, hanya saja memang videonya panjang-panjang ya kalau yang menjelaskan FMS secara keseluruhan. Jadi saya takutnya videonya kelamaan. Jadi cukup sampai di sini saja perkuliahan kita. Kalau kalian tertarik lebih lanjut, silakan nonton berbagai video FMS lainnya. Demikian perkuliahan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Sehat selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih.